Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat oase Islam yang dirahmati Allah. Logika sederhana pembuktian adanya surga dan neraka oleh Dr. Zakir Naik, Dr. Richard Lee Autologin. Beliau Dr. Zakir Naik mengatakan dalam sebuah tanya jawab dengan seorang penanya dengan pertanyaan tentang keberadaan surga dan neraka. Beliau mengatakan begini, apa makna dari agama? Agama itu adalah tentang cara berkehidupan atau pedoman hidup. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli, mereka mungkin mengatakan bahwa mereka adalah manusia yang terlanjur lahir. Mereka hanya cuma berusaha dan tidak perlu dengan adanya pedoman hidup tersebut. Misalnya, ketika Anda masuk ke hutan untuk pertama kalinya, tidak tahu mana buah yang beracun mana yang tidak beracun. Jika Anda mulai memakan buah tersebut, mungkin buahnya beracun dan Anda mati. Apa yang semestinya Anda lakukan? Jawabannya adalah menanyakannya kepada ahlinya. Menanyakan kepada orang atau pihak yang memang tahu mengenai hal tersebut. Contoh lain adalah saat Anda sakit kemana Anda akan pergi. Maka umumnya orang akan menjawab dokter. Kenapa? Karena dokter adalah orang yang ahli di bidang kesehatan, menyembuhkan orang sakit. Anda tidak bisa mengatakan, aku akan merawat diriku sendiri. Al-Quran menjelaskan di surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya, ayat 7, artinya, tanyakanlah pada ahlinya jika kami tidak mengetahuinya. Sama halnya dengan kehidupan ini, kita semestinya bertanya kepada ahlinya kehidupan. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Mungkin ada orang yang belum percaya dengan adanya Tuhan, tetapi mereka percaya ada suatu kekuatan atau hal gaib, atau sesuatu yang dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Yang menciptakan alam semesta ini. Maka, bisa disimpulkan bahwa orang tersebut sebenarnya sudah percaya adanya Tuhan. Atau artinya dia yakin pada agama. Karena makna dari agama menurut Kamus Oxford adalah keyakinan terhadap kekuatan gaib yang berkuasa. Kata kekuasaan disebut, artinya orang tersebut sebenarnya yakin pada agama. Agama menurut Kamus Oxford bermakna keyakinan terhadap kekuatan gaib yang berkuasa, yaitu Tuhan yang Esa atau Dewa-Dewi yang berhak dipatuhi dan disembah. Kembali pada pertanyaan, apakah surga dan neraka itu benar adanya? Dr. Zakir Naik mengatakan jika kita menggunakan sains dalam Quran, kita jadi tahu, apapun yang Quran jelaskan saat ini, 80% ayat Quran yang berbicara tentang sains telah terbukti atau terkonfirmasi benar 100%. Quran menjelaskan banyak hal ilmiah yang baru diketahui sekarang. Astronomi, bentuk bumi bulat, Big Bang, cahaya bulan itu pantulan cahaya matahari, menjelaskan siklus air, biologi, botani, zoologi, embriologi, semua hal. Saat ini zamannya sains dan teknologi. Jika kita uji sains ini pada Quran, kita jadi tahu 80% yang Quran jelaskan sudah pasti benar 100%. Yang 20-nya masih belum jelas, bisa benar atau salah. Yang 20% itu belum bisa dipastikan kebenarannya atau ilmiahnya. Dr. Zakir berlogika sederhana, bahwa jika 80-nya benar semua dan yang 20-nya belum terbukti salah, maka beliau berlogika bahwa yang 20-nya akan benar juga. Logika yang sangat sederhana tetapi sangat kuat landasannya. Atau bisa disebut bahwa itu adalah keyakinan yang logis. Maka inilah alasan yang kuat untuk kita mempercayai adanya surga dan neraka. Mengapa? Karena hal tersebut diberitakan di dalam Al-Quran yang sejauh ini jika kita uji dengan sains dan teknologi sudah terbukti 100% dari 80% ayat yang berisi tentang sains dan teknologi. Dan ini adalah alasan yang logis. Atau poinnya adalah bukan tentang surga dan nerakanya tetapi tentang siapa yang mengatakannya. Itulah alasan bahwa surga dan neraka memang benar adanya. Dr. Zakir Naik juga mengatakan bahwa ada alasan lain yang sederhana untuk meyakini adanya surga dan neraka, tanpa melibatkan Al-Quran. Beliau, Dr. Zakir Naik, bertanya, apakah mencuri itu buruk? Tentu dijawab bahwa mencuri adalah hal yang buruk. Dr. Zakir Naik bertanya lagi, apakah memperkosa wanita itu baik atau buruk? Tentu akan dijawab buruk. Beliau kemudian berkata, anggap kita adalah pencuri besar bahkan mafia terbesar. Apa bukti ilmiah dan logis bahwa tindakan mencuri tersebut berdampak buruk buat pelakunya? Mungkin ada yang menjawab, dampak buruk bagi pelaku pencuri adalah dia akan ditangkap dan dipenjara oleh polisi. Bagaimana jika polisi tidak bisa menangkap dia, karena polisinya disuap sehingga polisi tidak menangkap pencuri tersebut?
Atau, ada yang menjawab bahwa dia akan dibalas atau mungkin dibunuh orang, karena merugikan orang lain dengan cara mencuri. Bagaimana jika orang tersebut tidak bisa membunuh pelaku pencuri karena pencuri tersebut seorang mafia besar yang punya banyak bodyguard? Atau, poinnya adalah bagaimana jika selama di dunia ini, pencuri tersebut bisa bebas melakukan kejahatannya tanpa ada dampak atau konsekuensi atau pertanggungjawaban? Tentu ini tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang telah berbuat kejahatan di dunia tidak mendapatkan pengadilan atau pembalasan yang setimpal? Maka, ketika kita ditanya, apakah pencuri tersebut seharusnya diadili? Jawabannya tentu iya. Bagaimana bisa orang yang berbuat kejahatan tetapi tidak mendapatkan hukuman? Jawabannya ada di dalam surah Ali Imran ayat 185, artinya, semua yang bernyawa akan merasakan mati, namun balasan yang sempurna ada di akhirat. Dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Beliau melanjutkan, jika tidak ada hidup setelah kematian, maka hidup ini tidak adil. Makanya, hukuman terakhir ada di akhirat. Atau jika diuji dengan sains dan teknologi, maka tidak akan terbukti bahwa mencuri itu buruk. Oleh karena itu, jawabannya adalah kebenaran dan kesalahan hanya Tuhanlah yang bisa menentukannya. Kita butuh dokter untuk tahu mana makanan yang sehat dan tidak. Maka, tidak ada dokter yang lebih baik dari Allah, secara logis. Allah menjawab di surah Ali Imran ayat 185, artinya, semua yang bernyawa akan merasakan kematian, namun balasan yang sempurna ada di akhirat, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jika tidak ada hidup sesudah mati, maka hidup ini tidak adil. Maka dari itu, hukuman akhir ada di akhirat. Tuhan akan mengadili. Kita dapati di kehidupan dunia ini, ada banyak sekali penjahat, mungkin dia pencuri, perampok, dan lain-lain yang tidak tertangkap polisi dan hingga mati dia tidak dihukum. Maka hal itu akan mereka dapatkan di kehidupan akhirat. Mengapa? Karena ketika kejahatan mereka tidak bisa dibuktikan di dunia, maka di akhirat semuanya akan terbukti dan tidak bisa menghindar dari pengadilan Tuhan. Contoh lain, sejarah berkata Hitler membantai 6 juta Yahudi. Anggap Hitler ditangkap, hukuman yang paling berat yang bisa diberikan kepadanya adalah hukuman mati. Pertanyaannya apakah itu sebanding dengan kematian 6 juta orang tersebut? Tentu tidak sebanding. Karena kematian satu orang Hitler hanya sebanding dengan 1 nyawa dari 6 juta nyawa yang dia telah bunuh. Lalu bagaimana dengan 5.999.999 nyawa yang lain? Tentu ini tidak sebanding. Lantas, hukum apa yang adil? Quran menyebutkan di surah An-Nisa ayat 56, artinya, sungguh orang-orang kafir, kami akan masukkan mereka di neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami memberinya kulit baru agar merasakan sakit. Jika Hitler membunuh 6 juta Yahudi, Allah berkata akan memasukkannya ke neraka, dan akan memberinya kulit baru sebanyak 6 juta kali. Atau Allah bisa menyiksanya sebanyak 6 juta kali. Dan itu tidak di dunia tetapi di akhirat. Ketahuilah, tanpa konsep surga dan neraka, kita tidak bisa benar-benar bisa menegakkan hukum seperti mencuri, membunuh dan lain-lain. Alasannya adalah bisa jadi selama di dunia kejahatan mereka tidak bisa dibuktikan secara hukum di dunia. Itulah kenapa Tuhan yang menciptakan manusia telah memberitahu mana yang baik dan buruk. Dia telah memberi hukum, itulah agama. Sekarang, tinggal kita cari tahu manakah kitab asli yang berasal dari Tuhan. Dan, jika kita teliti dengan jujur, maka kita akan temukan bahwa kitab tersebut adalah Al-Quran. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman kalian. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.